Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, khususnya anak-anak kelas 7 pada semester yang pertama ini. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga sungguh-sungguh siap dalam mengikuti proses pembelajaran yang akan berlangsung. Sebelum kita melanjutkan ke dalam pokok pembahasan, baiklah kita mengawali proses pembelajaran ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tunggal Maha Kudus, terima kasih kami sampaikan kepadamu atas bimbingan dan penyertaan yang kau berikan kepada kami pada siang hari ini, di mana kami masih boleh bertahan untuk melakukan proses pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dalam keadaan yang sehat. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, dalam bab yang pertama, poin yang pertama pada semester ini, kita membahas tentang Yesus Kristus, pemenuhan janji Allah. Yesus sebagai pemenuhan janji Allah yang menjadi puncak dari karya keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Kita melihat pengertian dari janji itu sendiri dengan alur berpikir, apa itu janji, apa konsekuensi dari janji, apa itu janji Allah, bagaimana Allah berjanji, dan kapan janji Allah itu terpenuhi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji merupakan ucapan yang menyatakan kesanggupan serta kesediaan. Itu janji. Berarti orang yang sanggup untuk melakukan sesuatu dan bersedia untuk melakukan sesuatu. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, kita sering mendengar, menyaksikan bagaimana orang berjanji. Ada begitu banyak alasan mengapa orang berjanji. Misalnya karena rasa cinta, baik itu cinta terhadap keluarga maupun cinta terhadap saudara-saudara ataupun cinta terhadap orang tua. Janji juga sering diucapkan karena adanya rasa tanggung jawab satu dengan yang lain, ingin membahagiakan orang lain, dan ingin mewujudkan suatu cita-cita secara penuh. Untuk mewujudkan sebuah janji memang tidak gampang. Ada begitu banyak halangan, ada begitu banyak tantangan, dan ada begitu banyak godaan agar janji yang kita ucapkan itu tidak terpenuhi. Namun, untuk memenuhi janji itu, kita membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Karena konsekuensi dari janji itu baik bagi diri orang lain maupun bagi diri sendiri sangat besar dampaknya
dampak dari janji itu sendiri atau konsekuensi dari janji itu sendiri, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain, itu bermacam-macam. Secara garis besar, konsekuensi dari janji itu terbagi dua, yaitu ada yang baik dan ada yang buruk. Konsekuensi yang baik, jika kita menepati janji, dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menepati janji, dapat memperkuat hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, jika kita menepati janji, dapat membuat reputasi seseorang makin baik. Dan jika kita menepati janji, dapat membuat orang lain lebih percaya kepada kita. Ini setidaknya 4 dari konsekuensi janji yang baik. Itu dapat meningkatkan rasa percaya diri, memperkuat hubungan dengan orang lain, ataupun dengan keluarga, ataupun dengan saudara, ataupun dengan siapa saja yang kita kenal. Dapat membuat reputasi kita bertambah menjadi lebih baik, serta membuat orang tidak ada rasa curiga terhadap kita atau orang percaya kepada kita secara sungguh-sungguh dari setiap apa yang telah kita ucapkan. Sementara konsekuensi janji yang tidak baik atau konsekuensi janji yang buruk atau konsekuensi janji yang negatif jika kita tidak menepatinya. Misalnya, dapat membuat orang lain tidak percaya kepada kita. Nah, dapat membuat orang lain tidak percaya kepada kita. Ketika kita berjanji, tidak menepatinya, sekali dua kali mungkin bisa diterima, tetapi kalau berkali-kali orang menjadi tidak percaya, walaupun apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu benar adanya. Kemudian dapat merusak reputasi. Jadi nama baik kita bisa rusak ketika kita tidak menepati janji. Membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi terganggu. Orang menjadi risih ketika berjumpa dengan kita. Nah, orang akan mencibirkan kita, mengatakan bisa saja, mengatakan kita pembohong, dan lain sebagainya. Pokoknya hal yang negatif-negatif menjadi terarah kepada kita. Kemudian jika kita tidak menepati janji, dapat membuat seseorang kehilangan peluang. Nah ini, membuat seseorang kehilangan peluang. Nah misalnya dalam dunia pekerjaan, orang berjanji untuk bekerja dengan baik, tetapi ternyata tidak bekerja dengan baik, maka bisa saja ia diberhentikan atau dipindahkan ke tempat yang lebih rendah. Kemudian ketika kita tidak menepati janji juga membuat kita itu menjadi tidak nyaman, merasa bersalah, selalu gelisah,
dan cemas, hidup dalam ketakutan. Juga dapat membuat seseorang menjadi rendah diri, ya, menjadi rendah diri. Jadi rasa percaya dirinya menjadi hilang ketika janji itu tidak ditepati. Dan dapat menyebabkan kerugian finansial atau kerugian keuangan bagi diri sendiri ketika kita tidak menepati janji. Kenapa bisa merugikan keuangan? Misalnya kita berbohong akan sesuatu, maka konsekuensinya kita bisa saja dituntut secara hukum dan lain sebagainya. Itu janji-janji yang dilakukan oleh manusia. Itu janji-janji dari manusia. Nah, sekarang kita melihat apa itu janji Allah. Kenapa Allah berjanji? Apakah janji Allah seperti janji manusia? Jawabannya jelas tidak. Allah pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu ada dikarenakan Allah peduli terhadap manusia yang jatuh dalam dosa. Nah, manusia jatuh dalam dosa. Kita lihat Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 15. Nah, manusia yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa ternyata tidak setia kepada Allah. Nah, ternyata tidak taat kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Allah dilanggar. Apa yang dilarang oleh Allah tidak diikuti. Malah ikut maunya sendiri. Nah, Allah yang menciptakan segala sesuatu bersabda, sejak awal mula menginginkan hidup manusia itu bahagia. Ia bermaksud membuka jalan menuju kepada keselamatan. Itu janji Allah. Dia berkeinginan, dia ada harapan bahwa manusia itu tidak terkurung dalam suasana dosa atau tidak terkurung dalam dosa. Nah, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebus yang membebaskan mereka dari kuasa dosa dan maut. Nah, dengan suatu harapan, manusia itu diberi keselamatan, mendapatkan keselamatan. Dan berulang-ulang kali Allah selalu mengingatkan manusia dan berjanji tiada putus-putusnya ia memelihara umat manusia untuk hidup yang baik. Nah, itu janji Allah. Walaupun terkadang manusia itu juga tidak setia, tetapi Allah selalu setia. Walaupun manusia sering bertindak mengikuti kehendaknya sendiri, Allah setia dengan janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Tetapi justru sebaliknya, kepada manusia yang sering jatuh itu, Allah selalu berusaha untuk mengembalikannya kepada jalan yang benar. Dengan suatu harapan manusia itu dapat
bertobat, dan selamat. Janji Allah itu tetap terlangsung secara terus-menerus, rencana keselamatannya bagi manusia dan seluruh alam semesta atau seluruh alam ciptaan. Hal itu dapat kita lihat dalam kisah Nabi Nuh, ya, yang diselamatkan oleh Allah. Kita bisa melihat Kejadian bab 9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Allah berjanji kepada manusia akan membebaskan umatnya. Demikian pula pada saat yang ditentukan, ia memanggil Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar. Nah, Allah berjanji kepada Abraham bahwa akan memberkati keluarga dan keturunannya serta berkembang biak, bertumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang besar. Itu janji Allah. Janji Allah kepada manusia. Janji Allah itu selalu ditepati dan selalu terlaksana pada waktu dan kesempatan yang tepat. Nah, dengan demikian, setelah berabad-abad lamanya, Allah menyampaikan jalan bagi Mesias atau bagi penebus atau bagi sang pembebas yang menghapus dosa manusia yang tadinya tidak setia kepada Allah. Gambaran itu nampak nyata dinubuatkan oleh seorang nabi perempuan, oleh seorang nabi yang menyatakan bahwa seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai dia Immanuel. Kita bisa melihat Yesaya bab 7 ayat yang ke-14. Nubuat Nabi Yesaya tentang seorang perempuan tersebut terpenuhi ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan menganugerahkan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Nah, ini janji Allah. Itu akhirnya menjadi lebih nyata, lebih konkret melalui Bunda
Maria. Allah berjanji akan membebaskan manusia, akan memberikan kepada manusia penebus, akan memberikan kepada manusia penolong. Dan hal itu akhirnya menjadi lebih konkret melalui pribadi Maria yang rela mengandung dari Roh Kudus, Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Itu janji Allah terpenuhi. Allah tidak mengingkari. Allah setia walaupun dalam jangka waktu yang sangat lama. Tetapi Allah tidak pernah mengingkari apalagi meninggalkan umatnya. Kita melihat kutipan berikut ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan putranya. Kita bisa melihat dalam kitab suci surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Maka Yesus Kristus, sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah. Yohanes bab 3 ayat 34. Ia sebagai pemenuhan janji Allah. Kita bisa melihat Injil Lukas bab 1 ayat 26. Dengan demikian kita dapat mengetahui Allah yang setia sungguh menjadi Allah yang menepati janjinya. Ia tidak mengingkari, Ia tidak mengkhianati, dan Ia tidak meninggali umat manusia. Yesus, pemenuhan janji Allah, dapat kita lihat dalam beberapa ayat-ayat berikut. Misalnya dalam Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 29, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 27 sampai 29, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-30, Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18, dan Injil Yohanes bab 3 ayat yang ke-34, Injil Yohanes ayat 5 sampai 36, dan Injil Yohanes ayat 17 sampai ayat ya. Injil Yohanes bab 17 ayat yang keempat. Ini janji-janji Allah yang termuat dalam beberapa kitab, khususnya kitab suci. Dengan demikian, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus pemenuhan janji Allah. Allah yang berjanji untuk menyelamatkan umatnya, dan itu nampak nyata terpenuhi dalam diri Yesus. Dengan demikian, maka kita dapat mengetahui dan meyakini yang pertama, Yesus adalah penyelamat manusia. Yang kedua, Yesus membawa manusia kembali kepada Allah. Jadi yang tadinya tersesat,
kini dibawa oleh Yesus kembali kepada Allah. Yesus itu menggenapi sebagai penggenapan semua wahyu-wahyu terdahulu. Kemudian membawa manusia bersatu kembali bersama dengan Allah. Ini Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang setia, Allah yang memenuhi janji Allah. Demikian pembahasan soal Yesus, pemenuhan janji Allah. Terima kasih atas partisipasi, atas perhatian, dan atas kesetiaannya dalam mengikuti proses pembelajaran pada siang hari ini. Semoga dari apa yang telah kita pelajari, kita dapat belajar, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, setia dalam janji, tidak mengingkari, dan yang terpenting, setia kepada Yesus. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas berkat-Mu selama proses pembelajaran yang telah berlangsung. Semoga dari apa yang telah kami pelajari, kami dapat berusaha mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengendara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.